Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan menyampaikan judul dengan tema tindak kejahatan korupsi. Kenapa tindak kejahatan korupsi itu semakin meluas, semakin melebar, semakin tidak terkendalikan? Justru kalau kita komparasikan dengan zaman Orde Baru, zaman tahun 70-an, 80-an, kenapa korupsi pada tahun-tahun itu hampir tidak ada? Salah satunya adalah karena itu dikondisikan sifatnya sentralisasi dari pusat Jakarta. Apakah karena koruptornya ini takut dengan pemimpinnya atau bagaimana? Wallahu alam. Tapi yang jelas setelah kita nilai, era reformasi ini amat-amat dahsyat sekali. Munculnya kejahatan korupsi ini hampir di mana-mana lini, birokrasi, semuanya itu hampir ada. Ada apa? Kalau saya menilai barangkali di Indonesia ini dalam era reformasi ini nggak ada satu tuntunan. Nggak ada satu pemimpin yang patut dicontoh, ditiru, disuri tauladani oleh bangsa. Ini salah satu unsurnya. Kalau saya menilai begitu. Kenapa kalau kita komparasikan pada tahun 1999, tahun 2001, kenapa hampir tidak ada satupun korupsi, tidak pidana korupsi, kejahatan yang ada di Indonesia ini hampir zero. Nggak ada. Nah, kalau saya menilai pada tahun 1999 serta sampai pada tahun 2001, kenapa pada saat itu nggak ada tindak kejahatan korupsi, tidak ada détournement de pouvoir, penyalahgunaan kewenangan, itu karena mereka kalau memimpin daerahnya, wilayahnya itu betul-betul amanah, sungguh-sungguh. Ada sifat amanah, bisa dipercaya oleh masyarakat. Lalu kalau kita membiasakan diri seolah-olah nggak ada dosa, kalau kita menyampaikan ketidakbenaran, menyampaikan kebohongan, apa kita nggak takut nanti dituntut di alam barzah, dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Toh kita masih mengaku Muslim, kita seorang Muslim, pasti ada pertanggungjawaban. Sepeser pun uang yang kalian tidak salurkan kepada orang-orang yang mustahik, yang berhak menerimanya, pasti ada pertanyaan nanti di hari kiamat, pasti itu. Manakala uang rakyat itu tidak disampaikan secara benar, secara sidik amanah, tabligh fatona. Nah, kenapa saya membahas seperti itu? Karena sampai hari ini pun kejahatan yang belum terdeteksi oleh KPK, yang belum ditangkap oleh KPK, yang belum diadili oleh majelis hakim, yang belum bisa dibawa ke meja hijau, ini masih ribuan. Kenapa? Karena kejahatan ini semakin marah. Oleh karena itu, saya cuma menghimbau agar supaya jangan sekali-sekali seorang pemimpin, apakah itu dia memimpin sebagai Kementerian Dalam Negeri atau sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati, kalian menghimbau pada anak buah kalian menghimbau, menganjurkan kepada anak buah kalian, jangan sampai menghalang-halangi tindakan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan satu penyelidikan dan satu investigasi, kemudian berkembang menjadi penyidikan dan sampai pada penuntutan. Jangan sampai, karena ini bertentangan dengan amanah undang-undang. Bagaimana nasibnya bangsa ini kalau seorang menteri lalu terindikasi dia itu melarang para birokrat-birokrat di bawahnya itu untuk mencegah manakala ada KPK, ada kepolisian datang untuk melakukan satu penyelidikan, satu investigasi kepada kantor kalian. Bagaimana? Ini kan menentang undang-undang. Bagaimana hukumnya kalau kalian itu menjadi birokrat, menjadi seorang menteri, menjadi seorang pemimpin, lalu kalian menganjurkan kepada anak buah kalian itu untuk melakukan terindikasi ada kejahatan-kejahatan. Ini kan sama dengan kalian itu selain melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, kalian berbuat dosa pasti. Dosa kalian nanti akan dituntut oleh masyarakat, oleh bangsa ini kelak nanti di alam barzah maupun alam baka di padang mahsyar atau hari kiamat nanti. Itu pasti nanti jadi pertanyaan yang berat, dan itu pertanyaan yang menyusahkan kalian semua.
Oleh karena itu saya selaku warga negara yang baik tentunya menghimbau agar supaya namanya the tournament de pouvoir, penyalahgunaan kewenangan, jangan sampai terjadi, jangan sampai terulang di negeri ini. Karena negeri ini seharusnya itu sudah menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu saya setuju dengan pendapat dari seorang guru besar, seorang pahlawan, K. Abdurrahman Wahid pada tahun beliau setelah dilengsarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dilengsarkan dari kepresidenan, kemudian beliau memberikan fatwa, barang siapa pemimpin di Indonesia, ya, apakah itu presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat negara yang memiliki kekayaan lebih daripada 10%, selebihnya harus dikembalikan kepada negara. Ini saya setuju. Kalau kalian nggak setuju, itu soal lain. Ada apa kalau kalian nggak setuju? Saya pertanyakan ini. Sementara saudara kita yang kelaparan di Irian Jaya, Irian Timur, Irian Barat, di bangsa Indonesia ini masih banyak. Orang yang punya hutang pada perbankan ini masih jumlahnya masih jutaan. Ya, berarti Indonesia ini masih negara miskin. Kalau nggak salah urutan miskin di Indonesia ini miskin yang 100 berapa begitu, saya ambil lupa. Berarti kita ini masih negara miskin. Omong kosong kalau seorang pemimpin bilang bahwa ada kemajuan ekonomi secara drastis di Indonesia, apalagi era dekade 10 tahunan kali, omong kosong itu. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan bangsa ini tidak carut marut lagi, bangsa ini nantinya akan ada seorang pemimpin yang betul-betul amanah, betul-betul siddiq, amanah, tabligh, fatona. Termasuk konstitusi dasar, undang-undang dasar 45, jangan dikhianati, dosa kalian. Kalian hanya menerima pekerjaan, keuntungannya kalian terima, kalian bikin mewah-mewah, tetapi di tetangga kalian banyak yang kelaparan, banyak yang tidak makan. Di sebagian daerah belahan, di daerah Indonesia bagian timur ini banyak yang tidak makan. Ini kan sudah luar biasa. Negara kaya raya, konon namanya Irian Jaya itu kaya emas, kaya tambang, kaya batu bara, kekayaan alam luar biasa. Tetapi justru malah orang Irian Jaya ini banyak yang kelaparan. Ini kan aneh. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, dengan maraknya kejahatan korupsi ini perlu kita koreksi diri, kita self diri, kita koreksi diri kita masing-masing. Apa seharusnya yang ada pada kita ini, kekurangannya apa? Kita harus tahu diri. Nah, kalau kita menarik pajak daripada rakyat, jangan sampai rakyat itu menjerit terus. Ya, jangan sampai rakyat itu nangis terus. Tapi kita ukur kemampuan rakyat ini mampu bayar pajak atau tidak. Ini perlu. Kalau nggak mampu diperkecil pajaknya. Baik itu pajak PBB, pajak kendaraan, sepeda motor, roda 4 dan sebagainya. Ini penting. Jangan sampai terus-terusan rakyat itu diperas terus, tetapi solusi nggak ada. Jangan sampai. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan ke depan kita akan dipilih oleh Allah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki sifat 4, yaitu sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ini wajib. Demikianlah saya sebagai manusia biasa. Tentunya ada satu kurang dan satu kehilafan. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.